Ini berenam ya? Bisa satu kelompok 6 ya? Ini udah 8 kayaknya Pak ini. 8? Pak Azhar 3 ya? 2 ini ya. Pak Tija 2 berarti 6 ya? Ya Pak, tidak terjawab Pak ini. Kalau saya telepon sih tidak terjawab Pak. Ya Bu, ntar nih coba untuk bantu record juga Bu, ntar Bu. Siap. Gimana ini Pak? Mau ada yang merekod Pak? Maksudnya biar saya saya minta tolong bantu saya biar lihat ininya. Naskah kita itu. silakan siapa yang mau jadi konsiliatornya, pemohon, terus termohon. Biar kita mulai aja, nanti mungkin Pak Suryadi nanti kita bantu lagi yang bisa bergabung gitu, karena ini di telepon juga nggak bisa angkat ya kayaknya Bapaknya. Kayaknya boleh, nanti kita bantu aja Pak Suryadi kan. Iya, siap. Tapi satu kelompok bisa berenam ya? Bisa ya? Mungkin 3-3 kali Pak di split. Jadi 3 kali 2 kali role play-nya. Jadi 2 kali. Oh, boleh juga. Tapi yang lain kita sebagai peserta gitu aja di dalam itu. Berarti satu konsiliator, satu pemohon ya, satu termohon ya. Iya. Jadi kita bagi dua grup nih ya. Dua grup. Itu aja Pak. Jadi 2 kali kita mendengarkan gitu. Bisa grup 2 aja lah. Ya. Ya, saya boleh yang pertama, Bu. Ya, Bapak. Sebentar. Ya, termohonnya. Termohonnya siapa? Saya, Pak. Oke. Yang grup pertama Pak Riza, konsiliator kah Pak? Ya, saya konsiliator. Konsiliator Pak Dr. Riza ya. Ya. Oke. Untuk pemohonnya? Pemohonnya? Ya sudah, saya jadi pemohon deh Pak. Oke. Yang termohonnya Bapak siapa Pak? Liher. Siapa Pak? Liher. Liher ya. Oke. Nanti tinggal kelompok 2 berarti ya Pak. Oke. Silakan. Berarti yang memulai konsiliator dulu kali ya Pak ya. Kan sudah ada teksnya ya, kita tinggal baca. Nanti dipotong-potong. Kita kalau mulai ada jamnya kah Pak? Oke. Ya berapa menit ya? 10 menit ya? 10 menit Pak. Siap. Di jam saya 5 kurang 15. Silakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, pertama, marilah kita menjadi puji dan syukur pada kesempatan kali ini. Kita dapat berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan yang ada terkait dengan sengketa di antara kita, pemohon dan termohon yang telah hadir. Dan yang saya hormati para pemohon dan termohon yang sudah hadir bersama kita di sini melalui aplikasi Zoom.
sesuai dengan amanah ya, saya ini ditunjuk oleh Bapak Ibu pemohon dan termohon. Maka saya sebagai konsiliator hari ini berada di antara Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Tengku Riza Zarzani. Saya sebagai konsiliator pada kasus ini untuk membantu kita di dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, pertama saya tadi sudah berkenalkan diri. Saya silahkan kepada para pihak, kepada pemohon terlebih dahulu untuk memperkenalkan dirinya. Silakan pemohon. Baik, terima kasih Bapak Konsiliator. Nama saya Dr. Suartini. Dr. Suartini Supendi sebagai Ketua Partai Umat dari DPD Kabupaten Enduga, dalam hal ini sebagai pemohon, Pak. Baik, itu tadi pemohon. Kemudian berikutnya saya persilakan kepada termohon untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Terhormat Bapak, nama saya Budi Kasumendra sebagai Ketua KPU Kabupaten Enduga, dalam hal ini sebagai Baik, terima kasih. Bisa di apa nanti Pak ya, suaranya kita kurang jelas nanti biar apa suaranya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai proses penyelesaian sengketa ini, saya perlu menyampaikan kepada kita, tugas saya di sini adalah untuk menengahi dan kemudian juga memberikan anjuran kepada pemohon dan termohon, dan dalam bentuk rekomendasi ya, bila para pihak menerima anjuran atau rekomendasi dari konsiliator, maka dapat kita sepakati dengan membuat perjanjian kesepakatan dan nanti akan dilanjutkan dengan penandatanganan. Namun bila juga ditolak, apabila ditolak oleh para pihak, nanti proses dapat dilanjutkan selanjutnya pada proses Bawaslu. Nah, untuk itu saya perlu mendengar apa permasalahan dari masing-masing para pihak. Ya, saya pertama persilahkan terlebih dahulu kepada pemohon untuk menyampaikan bagaimana permasalahannya, nanti akan setelah itu persilahkan kepada termohon. Kepada pemohon terlebih dahulu, silakan. Nah, baik, terima kasih yang terhormat Bapak Konsiliator. Izinkan kami menyampaikan apa yang ada dalam permasalahan kami. Pada tahapan verifikasi faktualnya partai politik pada pemilu tahun 2024, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2022, telah menyampaikan berkas persyaratannya. Persyaratan pengurus partai diantaranya berupa fotokopi KTP masing-masing pengurus partai umat, namun pada penetapannya peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022 bahwa partai kami dianggap tidak memenuhi persyaratan. Padahal sebelum penetapan ada yang masih tahapan yang dilewati oleh KPU Enduga, yaitu yang pertama adalah verifikasi administrasi, yang kedua adalah perbaikan verifikasi administrasi, lalu yang ketiga adalah verifikasi administrasi perbaikan. Namun KPU tidak pernah mengkomunikasikan terhadap partai kami, baik melalui surat, chat WA, atau melalui telepon, sehingga kami merasa dirugikan oleh pihak KPU. Oleh pihak KPU Enduga, yaitu yang disebut termohon. Demikian yang kami sampaikan, Bapak Konsiliator. Baik, itu sudah disampaikan pokok-pokok permasalahan tadi oleh pemohon. Sudah dimengerti ya, termohon, saudara termohon, apa tadi yang disampaikan oleh pemohon? Silakan, saudara termohon. kesempatan diberikan, kami akan menanggapi apa yang disampaikan oleh pemohon terkait dengan pokok permasalahannya. Saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Enduga sebagai pemohon,
menanggapi pokok-pokok permasalahan yang kami akan menunjukkan terkait permasalahan. Itu pertama, bahwa proses investigasi partai bahwa sipol KPU itu terintegrasi dengan server sipol Bawaslu Kabupaten maupun dengan server dari peserta pemilu. Yang kedua, bahwa masing-masing dari lembaga KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten maupun dari partai politik diwajibkan harus memiliki operator yang dapat memantau proses verifikasi, apakah itu bentuk putusan KPU Kabupaten sendiri maupun bentuk pengawasan dari Bawaslu sendiri. Yang ketiga, namun karena kondisi daerah di mana jaringan internet yang kurang baik, kita mencoba memberikan toleransi untuk menghubungi pengurus partai umat, namun tidak dapat dihubungi. Dan ada bukti kami dari bukti T1 sampai dengan T10. Ya, ada pendapat, namun pada batas akhir penetapan verifikasi, namun tidak ada respon juga dari partai umat, sehingga kami memutuskan tidak memenuhi syarat. Kemudian penyampaian kami sebagai jawaban dari bukti-bukti yang dapat kami sampaikan. Begitu Bapak Komite. Baik, terima kasih. Saudara termohon sudah menyampaikan jawaban atas tadi apa permasalahan yang disampaikan oleh pemohon, juga dilengkapi dengan bukti-bukti, ya mulai dari T1 sampai dengan T10. Jadi setelah saya mendengar apa tadi yang sudah dibacakan pokok-pokok permasalahannya oleh pemohon maupun juga jawaban dari termohon, saya sesudah mempelajarinya pada hakikatnya sesudah saya baca dan pelajari, dalam hal ini KPU duga sudah benar, ya. Setelah saya membaca bukti-bukti kemudian juga pokok-pokok permohonan sudah benar dalam menerapkan dan menetapkan keputusannya dalam verifikasi faktual persyaratan partai terhadap partai umat yang dinyatakan oleh KPU TMS atau tidak memenuhi syarat, baik dari sisi ketentuan yang berlaku maupun dari verifikasi faktual. Untuk itu pada rapat konsilasi ini perlu saya lakukan kaukus pada pemohon, ya. Untuk itu rapat ini saya skor terlebih dahulu karena saya akan melakukan kaukus dan nanti akan kita lanjutkan, ya. Kita skor selama 10 menit untuk saya melakukan kaukus dengan pemohon. Oke, kita skor selama 1 jam lah, ya. 1 jam nanti akan saya panggil lagi termohon setelah skor dicabut. Oke, rapat konsilasi kita skor selama 1 jam untuk kaukus konsiliator. Baik, kepada pihak pemohon, bahwa dalam pembuktian KPU menduga telah mengklarifikasi kepada pihak Dinas Kependudukan dan ternyata para anggota pengurus Partai Umat tidak tercatat dan tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Duga. Dan juga kasus ini menjadi kasus pidana pemalsuan dokumen dan sebaiknya permasalahan ini tidak dilanjutkan ke Bawaslu dan permasalahannya akan menjadi lebih rumit lagi kalau itu dilanjutkan. Dan kita bersyukur KPU Duga masih mau menyelesaikan ini secara perdamaian, artinya tidak mohon. Nah, silakan pemohon, gimana tanggapannya? Baiklah, dengan beberapa bukti tadi yang diberikan, ya kan, dan diklarifikasi bahwa bukti tersebut juga sudah dilakukan verifikasi, ya, bahkan sudah masuk ke dalam ranah hukum, ya. Kami dari pemohon daripada nanti menjadi pembicaranya lebih panjang lagi, ya, karena dengan terbukti tadi, ya, bahwa ada dugaan pemalsuan dokumen, bagi kami sih mungkin permasalahan ini sudah tidak dilanjutkan sajalah, ya, dengan bukti-bukti yang tadi sudah diberikan oleh Bapak Konsiliator yang terhormat. Baik, untuk itu kita sudah mencapai apa hasil dari kaukus ini.
setelah ini nanti kita akan kembali konsiliasi dengan termohon, rapat konsiliasi dengan tadi apa yang disampaikan pemohon ya. Oke, Kaukus kita akhiri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skor rapat konsiliator saya cabut. Baik, para pemohon dan termohon, skor sudah tercabut dan akan kita lanjutkan agenda pada hari ini setelah saya mendengar pokok permasalahan dan juga jawaban dari termohon, setelah juga melakukan kaukus dan membaca bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Dalam rapat konsiliasi ini saya setelah mempelajari semuanya, ada beberapa pokok-pokok. Yang pertama, pada hakikatnya termohon yaitu dalam hal ini KPU Nduga sudah benar ya dalam melakukan dan menetapkan keputusannya dalam verifikasi faktual persyaratan partai umat yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari sisi secara faktual. Bahwa hasil dari kaukus dengan pemohon telah memahami dan dapat menerima keputusan dari KPU Nduga atas penetapan tentang verifikasi faktual terhadap partai umat sebagai partai yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Oleh karena itu, anjuran saya dalam konsiliasi ini, saya rekomendasikan supaya kedua belah pihak tidak melanjutkan permasalahan ini kepada proses hukum, Bawaslu atau dan lain sebagainya. Untuk itu, bila setuju dengan anjuran ataupun rekomendasi dari saya minta tanggapan dari pemohon dan pemohon. Gimana, pemohon? Tanggapannya? Saya setuju dan mendapat menerima rekomendasi dari Bapak Konsiliator karena sudah sesuai dengan bukti-bukti yang konkret dan kami dapat menerimanya dan setuju dengan rekomendasinya. Oke, setuju ya. Jadi pemohon akan mencabut permohonan dan tidak melanjutkan persoalan ini ya ke proses yang lebih lanjut. Tanggapannya termohon itu tadi apa yang disampaikan dari pemohon, gimana tanggapannya? Baik, terima kasih buat kita semua. Baik itu untuk pemohon ataupun termohon, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kepada saya sebagai konsiliator, sekaligus juga bagaimana dari kita bisa menyelesaikan permasalahan ini dalam proses ini. Untuk itu, setelah ini kita akan melakukan atau melanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan perdamaian. Dipersilahkan draftnya sudah ada pada pemohon untuk menandatangani dan juga kepada termohon untuk menandatangani. Silakan. Baik, dengan selesai penandatangan ini maka rapat konsiliasi telah berakhir dan merupakan putusan hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kesepakatan ini terkait dengan hal biaya administrasi dapat berhubungan dengan staf administrasi. Dengan berakhirnya dan juga tercapainya kesepakatan perdamaian di antara pemohon termohon, berakhirlah rapat konsiliasi kita dengan hasil yang sudah kita sepakati. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya? Cukup. Ya, 8 menit kurang. Silakan untuk kelompok 2 kali ya, mungkin langsung atau mau gimana? Siapa pemohonnya? Saya pemohon aja, Bu. Siapa Pak pemohonnya? Joko, Pak Joko. Ya, saya pemohon, Bu. Pak Joko pemohon, konsilatornya siapa? Pak Joko Saputra ya. Ya, Bu. Konsilatornya siapa?
Ya. Ya, mana Bang? Oh, iya, iya. Kemarin konsiliatornya siapa? Pak Azhar, Pak Azhar. Mana Pak Azhar nih? Iya, Pak. Pak sebagai konsiliator. Ya, Pak Azhar konsiliator ya, Pak. Boleh. Oke. Pak, berarti Pak Hairun termohon ya. Ya, termohon berarti. Siap, Oke. siap. Ya. Silakan Pak untuk role play-nya di saya sih jam 5 pas. Jadi bisa lanjut dimulai. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita hari ini tanggal 23 Februari 2022 adalah rapat penyelesaian sengketa pemohon dan termohon, yaitu tentang proses pemilu ya Bapak-Bapak ya. Tentang proses pemilu ini di mana telah sepakat menunjuk saya sebagai konsiliator dalam penyelesaian sengketa dan penyelesaian perkara pada termohon dan pemohon untuk menyelesaikan sengketa ini secara baik-baik. Dan sebelumnya supaya lebih enak, supaya lebih akrab, kita perkenalkan dulu. Untuk termohon silakan. Perkenalkan diri Pak. Dulu. Pemohon. Baiklah, terima kasih Pak Konsiliator. Nama saya Joko Saputra, SHMH, Ketua KPU Kabupaten Duga dalam hal ini sebagai. Baik, terima kasih Pak Konsiliator. Nama saya Joko Saputra, SHMH, sebagai Ketua Partai Umat DPD Kabupaten Duga dalam hal ini sebagai pemohon. Selanjutnya termohon silakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Konsiliator. Nama saya Khairuman, sebagai Ketua KPU Kabupaten Duga dalam hal ini disebut sebagai termohon. Oke, sebelum kita menyelesaikan sengketa, untuk menyampaikan tugas saya adalah memberikan anjuran kepada dua belah pihak. Sebaiknya oleh Pak akan dibawa ke Bawaslu Provinsi ya Bapak-Bapak ya. Siap, siap. Kemudian kita dengarkan pembacaan pokok-pokok permasalahan dari pemohon dan termohon serta bukti-buktinya. Silakan Bapak ke pemohon. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Konsiliator. Baiklah, saya akan menjelaskan permasalahannya. Kami pada tahapan verifikasi faktual partai politik pada pemilu tahun 2024, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2022, telah menyampaikan berkas persyaratan pengurus partai, diantaranya berupa fotokopi KTP masing-masing pengurus Partai Umat. Namun pada penetapan peserta pemilu pada tanggal 14 Desember 2022, bahwa partai kami dianggap TMS atau tidak memenuhi persyaratan. Padahal sebelum penetapan ada yang masih tahapan yang dilewatkan oleh KPU Duga, yaitu yang pertama verifikasi administrasi, yang ketiga verifikasi administrasi perbaikan, namun KPU tidak pernah mengkomunikasikan terhadap partai kami, baik melalui surat, chat, WA, atau melalui telepon, sehingga kami merasa dirugikan oleh pihak KPU Duga yang termohon. Demikian menyampaikan kami Bapak Konsiliator. Termohon gimana tanggapannya dari pemohon? Baik, kami dari nama Khairuman sebagai Ketua KPU Kabupaten Duga, dalam ini sebagai termohon, kami akan menanggapi pokok-pokok permasalahan yang disampaikan oleh pemohon, dan juga kami akan menunjukkan bukti-bukti terkait permasalahan ini. Bukti tersebut antara lain yang pertama, bahwa proses verifikasi partai ini, bahwa survei sipol KPU itu terintegrasi dengan survei sipol Bawaslu Kabupaten maupun dengan survei dari peserta pemilu. Yang kedua, bahwa masing-masing dari lembaga KPU Kabupaten, Bawaslu Kabupaten maupun dari partai politik diwajibkan harus memiliki operator yang dapat memantau proses verifikasi. Apakah itu bentuk putusan KPU Kabupaten sendiri maupun bentuk putusan kabupaten maupun bentuk pengawasan dari Bawaslu sendiri. Kemudian poin yang ketiga, namun karena kondisi daerah mana jaringan internet yang kurang baik, kita mencoba toleransi untuk menghubungi pengurus Partai Umat, namun tidak dapat dihubungi. Dan ada bukti kami dari T1 sampai dengan T10.
Kemudian selanjutnya, namun pada batas akhir penetapan verifikasi, namun tidak ada respon dari partai, sehingga kami memutuskan partai tersebut tidak memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya, demikian penyampaian kami sebagai jawaban dan bukti-bukti yang dapat kami sampaikan. Demikian Bapak Konsiliator. Baik, saya akan menanggapi permasalahan ini. Jadi menurut saya KPU telah benar Bapak untuk dalam hal ini. Karena apa? Karena KPU ini telah memverifikasi secara sipol tadi ya Pak ya. Dan telah memberitahukan kepada Partai Umat itu sendiri. Begitu ya Pak ya tadi ya? Ya, betul. Ya, baik. Kalau kayak gitu kita skor dulu, kita kaukus gimana Bapak-Bapak? Siap, Pak, siap. Mana Pak termohon atau pemohon siap fokus? Dari kami termohon siap, Pak. Ya. Pemohon? Oke, kalau gitu kita skor dulu sebentar ya, 10 menit ya, Pak termohon maupun pemohon ya. Siap, Pak Konsiliator. Siap, Pak Konsiliator. Oke, kita buka konsiliator ini, kita tanggapi gimana Pak pemohon tanggapannya tadi dengan termohon. Baiklah, terima kasih Pak Konsiliator. Kalau begitu jalan terbaiknya konsiliator daripada memancing perhatian publik, saya lebih baik mencari jalan dan damai dan tidak melanjutkan permasalahan ini ke Bawaslu, Pak. Ya, sebaiknya gitu ya Pak ya, karena kan ke Bawaslu nanti kan agak panjang kan, baiknya kita selesaikan permasalahan ini dengan damai ya Pak ya, di sini aja Pak ya. Oke, kita kembalikan ke forum lagi ya Pak ya, nanti ya Pak ya, bentar ya Pak. Oke. Siap, Pak. Selamat pagi semuanya, skor rapat saya cabut. Kita akan melanjutkan agenda ini. Rapat konsultasi sudah saya akan pelajari bahwa sepakat bahwa termohon dan termohon dalam hal ini sepakat ya Bapak-Bapak untuk keputusannya dalam verifikasi Partai Umat yang tidak memenuhi syarat TMS dan tidak melanjutkan ke Bawaslu ya Bapak-Bapak ya. Sepakat ya Pak? Ya. Oke, dalam hal tersebut saya sudah mengirimkan draft persetujuan termohon maupun termohon untuk ditandatangani melalui by email kemarin Pak. Sudah diterima belum Pak? Sudah Pak. Siap, sudah Pak. Oke, kalau gitu ditandatangani dulu Pak, baru kita tutup Pak. Silakan. Siap, Oke, kalau sudah kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas pertemuannya Bapak-Bapak semuanya. Semoga sehat selalu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Konsiliator. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama Pak. Alhamdulillah, udah kelar ya. Mudah-mudahan tinggal videonya diedit-edit ya. Kayaknya Pak Ansar ini sama Pak Joko mantap dia bisa mengedit. Yang agak mudahan kayaknya ini pada muda. Iya Bu, insya Allah Bu. Jangan lupa kita berfoto. Oh iya, oh siap Pak, siap. Oh, siap. Tunggu dulu Pak. Oke. Kelompok selanjutnya Pak. Ini Pak, ini belum buka Pak Dr. Riza. Pak Dr. Riza. Buka dulu videonya. Gimana Pak, Bu? Ya? Sudah mau dipotong katanya Pak, sudah selesai. Oke. Silakan Pak. Udah Pak. Sekali lagi ya Pak ya. Oke. 1, 2. Oke, udah Pak. Udah, oke. Oke, alhamdulillah.
Terima Alhamdulillah. kasih Pak Dr. Terima kasih, Pak Riza Riza. sudah memfasilitasi kita Zoom. Terima Tinggal kasih, Pak. kita editing videonya. Terima kasih ini Bapak-bapak. Mungkin kalau malam nanti dengan bisa bergabung dengan Pak Suryadi ya, Aryadi Suryadi ya, Pak Suryadi ya. Jadi, Iya, iya kayaknya beliau mungkin misalnya malam boleh nanti kita bergabung kembali. Gitu. Yang penting kita selesaikan dulu satu-satu misinya kelompok 1, kelompok 2. Terima kasih Pak Dr. Riza, Pak Azhar, Pak Terima kasih, Bu Suwati, Pak Iya, Azhar, Pak Irman, Pak Joko. Pak Heruman, Pak Joko. Aduh, saya belum hafal ini namanya.